It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Star Kids, let your light shine! It's Christmas time. Saatnya berbagi hadiah. Aku punya ide. Aku mau buat surprise di hari Natal ini. Aku punya hadiah-hadiah yang pasti teman-temanku suka. Dan aku akan buat sesuatu yang surprise buat teman-temanku. Ho ho ho. Surprise apa ya yang Queen siapkan ya adik-adik? What a great idea ya yang Queen lakukan. Bukannya menunggu hadiah dari orang lain, tetapi malah mempersiapkan hadiah untuk orang lain. Keren banget ini. Di hari Natal ini, yuk kita saling berbagi sukacita pada sebanyak mungkin orang. Yes, aku juga mau. Karena dalam kisah seru hari ini ada orang-orang yang juga ingin memberikan pemberian terbaik mereka bagi Tuhan. Sekarang adik-adik ikuti dulu ibadah oleh Star Kids yang super keren ini sampai akhir ya. Kita buat hati Tuhan bersukacita dengan ibadahmu. Nikmati ibadah Natal ini dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dan jangan lupa duduk rapi, no food and drink, supaya adik-adik bisa konsentrasi. Fokus dan catatlah firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman itu selalu ada dalam hatimu. Menyanyilah lagu pujian Natal bagi Sang Raja kita. Puji dan sembahlah dengan sukacita. This is Christmas. And now, let's pray. Lord Jesus, we thank you for Christmas. Thank you, Lord, for loving us, and thank you for the joy of Christmas you have given to us. Holy Spirit, we will celebrate your joy. Help us to enjoy your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh,
Christmas. All that tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Oh my, you have such a pretty house. It's a pleasure to have you here. Tofu was so excited for today. Harry, what did you pray for this Christmas? I prayed for new toys and shoes. That's wonderful. Santa will get you your presents soon. Do you want to help Tofu decorate the Christmas tree? Yes, I would love to. I'll help you in the kitchen. Oh yeah, that would be awesome. Come here, everybody. Somebody is here to surprise you. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, Mother, look, it's Santa. Oh dear, this is so sweet of you. Look, Mother, Santa gave me new shoes and a toy car. Thank you so much, Santa. Ho, ho, ho! Merry Christmas, dear. The dinner is ready. Come on, everybody. Thank you so much for today, Tia. I haven't seen my kids so happy since forever. It's only because of you and Tofu. May God grant all your wishes. There aren't many people like you in this world. That really means a lot to us. Thank you for joining us today. We would love to have you here anytime. Thank you. Goodbye and Merry Christmas once again. Bye-bye. Merry Christmas. Good night. Tia, I enjoyed so much today. I feel so good for being able to give the poor family a happy and a Merry Christmas. Tofu, there are so many people out there who can't even afford a loaf of bread. We should always seek for those in need and should always be thankful for what we have. You are right, Tia. We should always be kind and helpful to the needy. Betapa bahagianya anak itu ya, menerima hadiah di hari Natal. Sesuatu yang bagi anak itu tidak mungkin dialaminya. Tapi
anak itu benar-benar menerima hadiah yang diinginkannya itu. Dan Tia dan Tofu yang memberi hadiah itu pun juga turut merasa bahagia dan sukacita saat mereka dapat berbagi sukacita melalui hadiah yang mereka berikan di hari Natal. Ya, itulah the gift of Christmas. Hadiah di hari Natal. Bukan hanya saat menerima hadiah saja akan merasakan sukacita, tetapi saat memberi pun ada sukacita Natal yang dirasakan. Ya, betul sekali. Ajaib ya. Nah adik-adik, 2000 tahun yang lampau juga terjadi hal yang ajaib saat Allah memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia ini. Sang bayi Yesus lahir di Bethlehem. Ya, aku ingat kelahiran Yesus anak Allah membawa sukacita bagi Yusuf, Maria, bahkan orang-orang sederhana seperti para gembala, penjaga domba yang datang menyambut Yesus dengan sukacita. Di Injil Matius 2 ayat 1-12 dikisahkan bahwa ada orang-orang istimewa yang secara khusus ingin memberikan hadiah istimewa bagi bayi Yesus. Wow, orang istimewa dan hadiah istimewa. Siapakah mereka dan apakah hadiah istimewa itu, Kak? Kita pelajari bersama ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus itu siapa ya? Dan dari mana mereka berasal? Dalam tradisi Kristen, orang Majus atau orang bijak juga disebutnya raja-raja dari timur. Sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Dan yang mengenal atau mempelajari astrologi, ilmu perbintangan dari Persia kuno. Wow, istimewa sekali orang-orang yang akan memberikan hadiah pada bayi Yesus ini ya. Saat orang Majus masih berada di sebuah negeri yang sangat jauh, mereka sangat terkejut. Karena pada malam hari mereka melihat bintang yang luar biasa. Wah, terang. Bintang itu tiba-tiba muncul dan belum pernah mereka melihat bintang seindah itu. Kok bisa ya tiba-tiba ada bintang istimewa seperti itu? Oh iya, orang Majus kan ahli perbintangan. Apakah mereka tahu apa arti dari bintang yang seperti itu? Kemudian mereka menyelidiki bintang itu dengan sungguh-sungguh. Betapa terkejutnya mereka, ternyata bintang itu menandakan bahwa seorang raja yang agung dan mulia telah lahir ke dunia. Oh, bintang terang istimewa itu benar-benar istimewa ya. Ada seorang raja yang lahir. Mereka sangat bersukacita dan ingin bertemu dengan raja itu. Tetapi tempat kelahiran raja itu mereka tahu sangat jauh dan sangat berbahaya untuk dijalani. Raja itu lahir di kerajaan Yahudi, Israel. Sedangkan orang Majus bukanlah dari kerajaan Yahudi, tetapi dari bangsa lain. Tetapi karena orang Majus ini tahu bahwa ini adalah seorang raja istimewa, setelah mereka memikirkannya, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pergi menemui raja yang baru lahir itu. Karena mereka ingin menyembahnya. Wow, luar biasa sekali ya. Orang Majus adalah orang yang istimewa dan mereka bukan orang Yahudi. Tetapi mau mencari sang bayi Yesus dan mereka ingin menyembahnya. Apa yang terjadi ini sudah dinubuatkan atau disampaikan Allah jauh sebelum ini terjadi. Dan Allah menggenapinya. Salah satu buktinya ada di kitab Yesaya 60 ayat 3.
bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Allah sungguh luar biasa. Allah lah yang mengatur semua yang terjadi ini untuk rencananya yang agung dan mulia, karena Allah begitu mengasihi manusia. Dalam pencarian orang-orang Majus itu, mereka tiba di Yerusalem, kota kerajaan Yahudi. Lalu mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Tetapi sayang, semua orang tidak ada yang mengetahuinya. Hingga hal ini terdengar pada Raja Herodes yang saat itu sedang berkuasa sebagai raja. Raja Herodes, raja yang sedang berkuasa saat itu. Lalu apakah Raja Herodes tahu bahwa seorang bayi, seorang raja itu telah lahir? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala agama dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dan mereka memberitahukan di mana bayi sang raja itu akan dilahirkan. Mereka memberitahu di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci atau dalam kitab para nabi, kata mereka. Benar, berarti bahwa Allah telah merencanakan semua yang telah difirmankannya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci para nabi. Allah sungguh maha kuasa. Yes. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian Herodes menyuruh mereka untuk datang kembali ke Bethlehem. Kata Herodes kepada orang Majus, sekarang pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Benarkah Raja Herodes akan datang juga untuk menyembah bayi Yesus, sang raja segala raja? Allah mengetahui hati Raja Herodes yang iri. Dan bahkan ia berencana jahat dengan kelahiran bayi Yesus sang raja ini. Oleh karenanya, orang Majus itu diperingatkan Allah dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah orang Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Raja Herodes rupanya tidak mau ada raja lain selain dirinya. Syukurlah Allah bekerja dengan ajaib melalui para Majus itu ya. Lalu orang Majus itu berangkat dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Senangnya setelah perjalanan jauh dan berbahaya, akhirnya benar bintang yang mereka lihat itu menuntunnya hingga sampai. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada bayi itu, kepada anak Allah itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Suatu persembahan yang sangat istimewa dan sangat berharga untuk seorang raja segala raja. Yuk kita coba saksikan dalam tayangan ini.
In the meantime, some wise men from the east were following a special star for several days. The star had been guiding them for a special purpose, and it had now brought them to Bethlehem. Be afraid, we come in peace. We have come to see the Savior of Israel. We have traveled a long way from the east to see our newborn king. Can you please show him to us? But how did you know? The prophets have predicted this coming a long time ago. And then, the star. A star? Yes, a star. Unlike any we have ever seen before. Not knowing where to find it, it was the star that brought us to this stable and brought us here to see the king. I thought we were wrong to come here. A stable? But now I understand. There could be no better place. Please come in. This is the King who will cleanse mankind of its sin. This is the king who will turn many into righteousness. Please accept these humble gifts we have brought from the east. Myrrh, the most precious medicine from the east. Gold, fit for a king. The finest frankincense from the east. Para Majus itu sangat terharu, bahagia, dan sukacita saat bertemu dengan Yesus, anak Allah. Hadiah istimewa yang diberikan begitu berharga, diberikan sebagai tanda tulus dari hati mereka menyembah Yesus sebagai Raja segala raja. Adik-adik, kita pun yang telah menerima sukacita yang sama seperti juga para orang Majus itu. Karena Allah telah memberikan kepada kita sukacita saat kita menerima Yesus di dalam hati kita. Dan sebagai bentuk sukacita kita pada Allah, ayo mari kita memuliakan Allah melalui hidup kita. That's the gift of Christmas. Itulah hadiah Natal untuk kita semua. Setuju sekali, Kak. Di hari Natal ini, yuk kita bagikan kabar sukacita pada sebanyak mungkin orang bahwa Yesuslah Raja segala raja dan Allah mengasihi semua orang. Tidak peduli dari bangsa apa, kaya atau miskin, semua Allah mengasihinya. Supaya dengan sukacita yang kita bagikan pada semua orang, maka kita percaya setiap lidah akan mengaku dan menyembah bahwa Yesuslah Tuhan. Coba bacakan di dalam Filipi 2 ayat 11. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me.
ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di hari Natal ini, yuk kita semakin mempercayai Allah apapun yang terjadi. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Terbukti bahwa kelahiran anaknya diatur sedemikian rupa supaya rencana Allah yang mulia bagi kita semua dapat terlaksana. Sungguh Dia Allah yang dapat kita percayai. Amin. Dan ingatlah, semua itu Allah lakukan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Let's sing it! Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Allah yang maha mulia, terima kasih untuk perbuatan-Mu yang dahsyat. Tuhan, kami mau membagikan sukacita Natal ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka akan mengaku bahwa Yesuslah anak Allah. Terima kasih ya Tuhan. Di hari Natal ini, kami mau membagikan sukacita kepada sebanyak mungkin orang bahwa Allah mengasihi mereka dan bahwa Yesuslah Juru Selamat dunia. Roh Kudus, sertailah kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. The gift of Christmas. Pemberian terbaik Allah telah kita terima melalui Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia ini. Biarlah Natal ini Yesus tinggal dalam hati adik-adik, menjadi sahabat dan juru selamatmu selamanya. Nah, saatnya adik-adik dan kita semua membagikan hadiah Natal pada orang lain. Berikan doa, kasih sayang, dan sesuatu yang dapat diberikan. Lakukan dengan sukacita. It's quiz time! Kirimkan video saat adik-adik memberi sesuatu bagi orang lain, baik itu di rumah, di sekolah, dan di tempat lainnya. Kirimkan jawabannya melalui nomor WA Star Kids dengan menulis nama, kelas, dan alamat rumah yang lengkap ke nomor WA Hotline Star Kids ya. Dan tunggu hadiahnya bagi 3 orang terpilih. Memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukacita adalah pemberian yang terbaik yang dapat adik-adik lakukan bagi Tuhan. Selamat memberi dengan sukacita.
Mintalah bantuan papa dan mama atau orang terdekat untuk dapat membantu adik-adik memberi persembahan melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Adik-adik, ayo hadir dalam ibadah akhir tahun Star Kids pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 di GKPB Fajar Pengharapan, Bandung, Jalan Pasir Koja 58. Pilihlah untuk hadir di salah satu ibadah ini. Ada yang pukul 7 atau 8.30, pukul 10, dan pukul 11.30. Ayo bagikan link ibadah online Star Kids pada sebanyak orang, lalu subscribe dan like supaya adik-adik mendapatkan notifikasi ibadah online yang seru lainnya. Sekarang yuk, klik! Nah, sekarang kita lihat yuk surprise apa yang Quina mau bagikan. Tada! Ini hadiahku. Wah, asik. Sekarang kalian tutup mata ya. Setelah hitungan ketiga, buka mata ya. 1, 2, 3. Wah, hadiahnya banyak. Ini untuk temanku dan ini untuk aku. Ini juga untuk temanku dan ini juga untuk aku. Ini untuk aku dan ini untuk temanku. Wah, Natal menjadi sangat seru saat kita berbagi pada orang lain. Itulah the gift of Christmas. Merry Christmas everyone! Dadah!